Pemirsa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menempati posisi teratas dalam survei teranyar. Prabowo unggul di atas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ini bagian terakhir, jadi sekalian bisa. Indikator politik merilis survei terbaru tingkat keterpilihan tokoh potensial dalam Bursa Pilpres 2024. Dalam simulasi 19 nama elektabilitas Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menempati posisi teratas dengan 24,1%. Disusul Ganjar Pranowo 20,8% dan Anies Baswedan 15,1%. Simulasi semi terbuka, kita nggak masukkan nama Pak Jokowi, karena Pak Jokowi secara konstitusional nggak bisa maju lagi. Jadi kita take out, nggak boleh gitu ya. Nggak masuk di simulasi ini. Ada 33 nama, jadi silahkan lihat nama-namanya. Tetapi polanya tidak berubah. Pak Prabowo masih di peringkat pertama, kemudian Ganjar, kemudian Anies. 3 nama ini yang mencapai 2 digit ke atas, yang lain masih 1 digit. Ya. Ini 19 nama. Jadi polanya tidak berubah. Dari 33 nama kita take out lagi beberapa nama yang mungkin potensi majunya kecil. 3 nama tersebut juga muncul di 3 teratas dalam survei Carta Politika Desember, yaitu tertinggi Ganjar, disusul Prabowo dan Anies. Sedangkan survei Kedai Kopi di bulan yang sama, Prabowo tertinggi, disusul Ganjar dan Anies. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis survei terbaru mereka tentang tingkat keterpilihan tokoh potensial dalam Bursa Pilpres 2024. Apa saja temuan-temuan penting dalam survei terbaru ini? Kita akan tanyakan langsung kepada Direktur Eksekutif Lembaga Indikator, ada Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore, Mas Burhan. Selamat sore, Alfat, Tisa. Tentunya banyak temuan dalam hasil survei pada kali ini, tapi kami ingin tahu mengenai hasil survei untuk tingkat keterpilihan tokoh yang potensial tadi. Prabowo masih berada di posisi terdepan dibandingkan tokoh-tokoh lainnya. Ini seperti apa gambarannya? Ya, dari banyak nama, 33 nama yang kita uji, memang 3 nama teratas, Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Mas Anies, yang menempati posisi paling tinggi dibanding yang lain. Nah, khusus Pak Prabowo dengan Ganjar Pranowo itu secara statistik tidak signifikan. Kita akan mematok margin of error yang kita survei pada bulan Desember 2,9%. Nah, yang kedua yang ingin saya tegaskan, kalau kita lihat dari tingkat kedikenalan, itu memang Pak Prabowo paling tinggi. Karena wajar beliau sudah 2 kali pernah maju sebagai calon presiden di Pilpres 2014 dan 2019. Mas Anies tingkat kedikenalannya 86%, Mas Ganjar tingkat kedikenalannya itu 65,6%. Nah, jadi memang tidak seimbang tingkat kedikenalan bukan hanya antara ketiga capres ini, tapi juga dengan nama-nama yang lain. Nah, ini menjelaskan di dalam slide yang kita tampilkan di rilis kemarin, kalau kita analisis di kalangan yang kenal Ganjar, kenal Prabowo, kenal Anies Baswedan, ini asumsinya nanti 2024 kalau ketiganya dapat tiket, semuanya punya tingkat kedikenalan yang sama, maka elektabilitas Ganjar itu lebih tinggi dibanding Pak Prabowo. Karena ada orang yang memilih Pak Prabowo karena dia kenalnya Pak Prabowo saja. Dia tidak kenal Mas Anies, tidak kenal Mas Ganjar. Jadi ini poin penting buat Pak Prabowo. Jadi meskipun beliau sekarang ada di posisi pertama secara absolut, tetapi secara statistik tidak signifikan, secara elektoral juga masih sangat riskan. Karena beliau menang murni karena tingkat kedikenalannya yang tinggi. Jadi kalau misalnya pemilih kenal nama-nama yang lain, elektabilitas Pak Prabowo cenderung menurun. Nah, ini selain itu adalah pemilih Pak Prabowo 2019 itu total 44,5%. Sekarang beliau mendapat kisaran 24%. Jadi lebih dari separuh pemilih Pak Prabowo sudah lari. Nah, kemana lari? Besar ke Anies Baswedan. Jadi ini memang masih jauh dari kata usai, jadi masih ada waktu 2 tahun, 3 tahun untuk melihat sejauh mana peta dinamika elektoral akan terus berkembang. Ya, Mas Burhan, kalau dilihat kan ada 3 nama teratas, setengah dari pemilik suara Prabowo ini sudah beralih kepada Anies Baswedan. Bagaimana peluangnya bisa lari ke suaranya Ganjar? Kalau seandainya suara tersebut yang punya Prabowo itu lari ke Anies Baswedan, bagaimana peluang dengan Ganjar Pranowo? Nah, kalau kita lihat dari
cross tabulasi pemilih Ganjar berdasarkan pilihan Pilpres 2019, itu pemilih Pak Jokowi itu paling banyak lari ke Ganjar Pranowo. Tapi yang menarik adalah Pak Prabowo. Pak Prabowo ini meskipun sebagian besar kantong tradisionalnya, basis tradisionalnya itu lari ke Anies, dia masih bisa menjaga sebagian captive-nya, tapi mulai ada pemilih Pak Jokowi yang memilih Pak Prabowo juga. Jadi kan ada pertanyaan 2019 kemarin memilih pasangan calon siapa. Kemudian kita cross tabulasi dengan pilihan Pilpres jika diadakan hari ini. Jadi Pak Prabowo ini dapat dari dua sisi. Betul bahwa dia kehilangan sebagian basis pemilihnya yang lari ke Anies Baswedan, karena mungkin kecewa dengan pilihan politik Pak Prabowo yang masuk bergabung dengan pemerintahan sekarang. Tapi ada sebagian juga pemilih Pak Jokowi yang memilih Pak Prabowo jika pemilu diadakan hari ini. Tapi sebagian besar pemilih Pak Jokowi tetap larinya ke Ganjar. Jadi ini yang menarik untuk kita cermati, karena bagaimanapun dari tiga nama ini kan Pak Prabowo relatif agak kurang tampil di publik ya, karena portofolionya tidak berkaitan dengan pandemi. Beliau Menteri Pertahanan. Jadi sisi eksposur ke publiknya lebih banyak ditampilkan oleh kepala daerah seperti Ganjar atau Anies Baswedan. Jadi saya tidak ingin buru-buru menutup pintu terkait dengan siapa yang bakal unggul 2024 nanti, tapi setidaknya kita mendapatkan gambaran per hari ini bahwa dinamika elektoral jelang 2024 itu jauh lebih kompetitif ketimbang Pilpres sebelumnya. Baik, gambaran hari ini tentunya akan sangat jauh berbeda dengan 2 tahun ke depan menuju tahun 2024. Terima kasih Mas Burhanuddin, kita akan tunggu bagaimana dinamika politik yang akan terjadi ke depannya hingga 2 tahun mendatang. Terima kasih, selamat sore. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.